Baik, di sini perkenalkan nama saya Kumail Putra, NIM 08. Saya dari mahasiswa Primakara University. Saya mengambil jurusan informatika. Di sini saya akan presentasikan materi tentang disaster recovery plan. Baik, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa itu disaster recovery plan. Yang kedua, tujuan dan manfaat disaster recovery plan. Yang ketiga, yaitu uji coba disaster recovery plan. Nah, disaster recovery plan adalah rencana yang terstruktur yang dirancang untuk memulihkan dan melanjutkan operasional event saat terjadinya bencana. Nah, DRP ini mencakup prosedur, kebijakan, dan alat yang digunakan untuk memastikan bahwa acara dapat mengatasi gangguan operasional yang signifikan dengan cepat dan efektif. Nah, apa sih tujuan dari DRP dan apakah penting penerapan DRP? Nah, yang pertama itu tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama itu adalah mengidentifikasi risiko. Nah, kita ambil studi kasus seperti kalian sedang ingin membuat suatu kegiatan. Nah, sesuatu kegiatan atau kalian mau membuat bisnis, membuat project IT dan apapun itu. Nah, dalam setiap kegiatan kalian itu, kalian harus mengidentifikasi risikonya. Apapun risiko yang akan terjadi, yang mungkin terjadi. Nah, dalam mengidentifikasi risiko itu kalian pasti mendapatkan risiko dan harus mencari solusi. Nah, hal tersebut berguna untuk mengurangi dampak terjadinya bencana. Nah, selain itu kalian bisa melakukan pemulihan yang sangat cepat jika terjadi bencana. Yang terakhir itu menyediakan panduan untuk risiko dan solusi atau disaster recovery plan yang kalian temukan. Nah, ya selanjutnya itu manfaat dari disaster recovery plan itu secara umum. Manfaatnya itu mencegah kehilangan data, mengurangi dampak kerugian, mengurangi stres saat kebingungan, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan. Nah, ini beberapa komponen yang saya ambil dari jurnal. Mungkin nanti saya cantumkan judul jurnalnya di sini. Yang pertama ini ada alur penilaian risiko. Nah, yang pertama itu kalian harus menetapkan konteksnya. Kalian mengambil studi kasus apa. Dari studi kasus itu kalian nilailah untuk penilaian risiko, yaitu identifikasi risiko yang akan terjadi pada studi kasus yang kalian ambil. Terus analisislah risiko yang mungkin akan terjadi pada kegiatan atau bisnis atau apapun itu yang kalian ambil studi kasusnya. Nah, dari sana kalian evaluasilah risiko yang kalian dapatkan. Nah, dari penilaian risiko ini kalian perlu namanya pembentukan tim. Nah, dari pembentukan tim ini kalian bisa komunikasi dan konsultasi dengan tim Anda dan pemantauan dan review. Nah, ketika studi kasus yang kalian ambil sudah teridentifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, penanganan risiko akan berhasil. Nah, ini adalah matriks analisis risiko 5x5. Mungkin nanti saya akan jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Yang ini adalah level risiko dan besaran risiko. Next, kita akan uji coba disaster recovery plan pada event lomba basket yang saya sudah buat contohnya. Nah, di sini pada lomba basket, jika kalian membuat lomba basket di tanggal 30, usahakan kalian untuk menguji
disaster recovery ini sebelum acara ini dimulai. Contohnya seperti gladi ini mungkin H-5. Nah, H-5 itu jadinya tanggal 25. Nah, pada uji disaster recovery ini tanggal 25 kalian harus full gladi dengan semua tim yang kalian sudah dapatkan. Nah, dari gladi tersebut dari semua tim diharapkan untuk mencatat risiko-risiko apa aja yang akan terjadi pada saat acara berlangsung. Nah, seperti ini saya ini mengira-ngira saja ya yang saya buat ini. Yang di pikiran saya itu, jika kita membuat lomba basket ini di tempat outdoor, misalkan di lapangan outdoor Primekara University. Nah, apa saja sih risiko yang bakal kita dapatkan? Seperti contoh, ini ada cuaca yang tidak menentu, cedera peserta atau supporter di lapangan, dan keserusuhan penonton. Nah, kita pecah lagi nih, cuaca yang tidak menentu itu seperti apa? Seperti sekarang, anggap saja sekarang musim hujan. Nah, risiko yang mungkin akan terjadi itu adalah hujan, gerimis, atau panas. Nah, di sini di bagian cedera peserta atau supporter, kita pecah lagi nih. Kira-kira risiko apa aja yang bakal ada di pada saat acara berlangsung? Mungkin patah tulang, luka ringan, pingsan, dan lain-lain. Nah, ini di kerusuhan penonton, apa risiko yang bakal terjadi? Risiko di kerusuhan penonton itu seperti rusuh di lapangan, turun ke lapangan gitu supporternya. Terus mungkin risikonya karena maling helm, terus mungkin juga karena caper supporter yang capernya merugikan. Nah, di sini ada kriteria kriteria kemungkinan. Di kriteria kemungkinan ini kalian bisa mencari nilainya di bagian ini. Ini adalah level kemungkinan yang kemungkinan risiko ini bakal terjadi. Yang dampak kriteria dampak ini kalian bisa ngambil levelnya di bagian sini. Kira-kira level dampak yang bakal dampak yang akan terjadi jika misalkan jika hujan ini berlangsung, berapa tingkat dampak yang dialami. Di sini 1-5 ini tidak signifikan sampai kata stroke. Terus untuk penilaian risiko ini kalian bisa ambil di bagian sini. Apakah hujan ini risikonya sangat rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi? Kalian bisa ambil nilainya di bagian sini. Nah, seperti contohnya di sini, ambil saja hujan ya. Hujan, kira-kira kriteria kemungkinan hujan itu kemungkinan hujan itu sangat besar atau kecil. Karena saya bilang tadi, anggap saja sekarang musim hujan, berarti hujan ini kemungkinan besar akan terjadi. Nah, dampak yang level dampak jika terjadinya hujan yaitu maaf ini salah ketik, seharusnya 4 besar ya. Nah, dan nilai risiko yang kalian bisa ambil dari dampak risiko atau nilai risiko yang bisa kalian ambil pada saat hujan itu tinggi, besar, sangat tinggi, sedang, atau rendah. Mungkin kalian bisa menilainya sendiri. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan kriteria kemungkinan, mendapatkan risiko, kriteria kemungkinan, kriteria dampak, nilai risiko, dan semuanya,
kalian bisa lanjut ke bagian sini, level risiko. Jika terjadinya hujan dengan nilai risiko sangat tinggi, di sini tindakan yang bisa kita ambil itu diperlukan tindakan segera untuk mengambil risiko. Jika keterangannya tinggi, kalian mengambil tindakan untuk mengelola risiko. Jika seperti contoh ini sedang, diambil tindakan jika sumber daya tersedia. Yang rendah panas, diambil tindakan jika diperlukan, dan sangat rendah ini tidak diperlukan tindakan. Mungkin itu cara dari saya yang saya baca untuk mencari risiko. Nah, di sini peran tim dalam DRP. Nah, menurut saya ini peran tim dalam DRP ini sangat penting ya, karena saat menjalankan event harus ada yang bertanggung jawab di setiap tugas di saat acara berlangsung. Nah, seperti ini. Sini adalah risiko cuaca yang tidak mendukung atau tidak menentu. Nah, sini koordinator atau ketua dari divisi acara ini harus memikirkan plan juga, memikirkan plan yang saya bilang di awal itu, mencari solusi juga, memikirkan plan apa yang akan kamu lakukan jika risiko ini terjadi. Misalkan hujan kita seperti nyewa pawang hujan kah, atau kita DP tempat indoor kah, atau bagaimana. Nah, setelah itu ini ada risiko cedera peserta atau supporter di lapangan. Di sini ketua atau koordinator K3 sangat berperan penting dalam risiko ini, bertanggung jawab penting pada risiko yang mungkin bisa terjadi ini. Nah, seperti patah tulang, berarti solusi yang bisa dari koordinator K3 ini ambil seperti kita berkolaborasi dengan pihak kesehatan untuk membantu menanggulangi bencana jika terjadi risiko tersebut, seperti itu. Nah, seperti kerusuhan penonton ini, koordinator keamanan atau ketua divisi keamanan berperan penting untuk mempertanggungjawabkan keamanan jika ada rusuh di lapangan, malam atau yang lainnya. Nah, seperti itu peran tim dalam DRP. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, DRP ini penting untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan event pada saat berlangsung. Nah, DRP ini juga secara umum melindungi data, menjaga kelangsungan acara, mengurangi kerugian finansial, dan meningkatkan kepercayaan peserta dalam mengikuti event yang kita buat. Mungkin selanjutnya kalian bisa baca. Dan terakhir, if you fail to plan, you plan to fail. Itu adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh dosen saya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih.